السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadiran Allah Rabbuna Jalla fi'ula yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk terus belajar. Belajar ilmu, belajar tauhid. Dan kita masih dalam pembahasan tauhidur rububiyah, dalam rangka memantapkan keimanan kita kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Kita memohon petunjuknya. Karena iman kepada Allah rukunnya ada 4. Yang pertama, iman dengan adanya Allah. Yang kedua adalah iman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga, iman dengan uluhiyah Allah. Dan yang keempat adalah beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tauhid rububiyah sangatlah urgen sekali untuk kita pahami, kita dalami. Karena tauhid rububiyah adalah sumber kebahagiaan. Kebahagiaan bisa diraih oleh seseorang jika ia bersandar dan bertumpu kepada Rabb-Nya yang menciptakan dia, yang memilikinya, dan yang senantiasa mengaturnya. Segalanya ada di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manakala seseorang meyakini tauhid rububiyah, perbuatan Allah ini, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menolak mudarat, dan Allah segala-galanya di tangan Allah Rabbul Alamin, maka di saat itulah seorang akan mendapati kebahagiaan di dalam hatinya. Sebaliknya, manakala seseorang tidak mendalam tauhid rububiyahnya, maka di saat itu pula ketenangan hati dia tidak akan ada. Orang kalau berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan terjadi pada dirinya adalah kegelisahan. Dia tidak akan tenang. Dia tidak akan bahagia.
Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari peringatanku, dari petunjukku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Untuk dia kehidupan yang sempit sesempit-sempitnya. Dan di antara bentuk berpaling dari Allah adalah tidak memahami tauhid. Dan tauhid yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Maka sudah dipastikan orang-orang yang tidak mendalami, tidak memahami, tidak mengamalkan, tidak meyakini tentang tauhid rububiyah, hidupnya akan gelisah. Itu artinya apa? Bisa saja kalau hidup kita ndak tonang asor, sebonto-sebonto lagi gelisah, sebonto-sebonto galau, risau, kacau. Penyakit apa nama? Au zaman now. Maka boleh jadi yang ada adalah tidak duduknya pemahaman dan keyakinan tauhid rububiyah. Kalau duduk tauhid rububiyah, bisa kita pandang bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini terjadi dengan kehendak Allah, fa'alul lima yurid. Maka di saat itulah kebahagiaan ada hadir dalam hati kita. Maka urgensi memahami tauhid rububiyah apa sebab? Sebab tauhid rububiyah adalah sumber kebahagiaan. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan yang kedua, tauhid rububiyah itu adalah landasan dari tauhid uluhiyah. Tidaklah terjadi kekeliruan dan penyimpangan dalam tauhid uluhiyah. Dan nanti akan kita bicarakan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah taala, melainkan karena adanya kekeliruan di dalam tauhid uluhiyah, melainkan adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam dalam tauhid rububiyah. Kalau la tabedo tauhid rububiyah, maka tabedo pula tauhid uluhiyah. Nya pondasi ndak topik. La ilaha illallah. Di antara bentuk itu contoh, di antara tauhid uluhiyah, uluhiyah itu menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Dan di antara bentuk tauhid uluhiyah adalah menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk jin, untuk abosi. Boleh anda bau, boleh motor bau. Honda motor samur. Kalau bahasa awak ndak ada kan? Honda ya motor. Kalau motor mobil. Disembelih lah ya ayam. Disema lu. Dia darah. Nandara di nanyawa untuk abosi, nandajang untuk awak. La ilaha illallah. Berarti ini man dhabaha li ghairillah la'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan itu bentuk penyimpangan dalam tauhid uluhiyah. Terjadi nan contoh itu sebab awalnya adalah ada kekeliruan dalam tauhid rububiyah. Adanya keyakinan yang salah. Datangnya mudarat dari selain Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan besi itu Allah taala turunkan memberikan manfaat buat manusia tapi awak ndak takwi. Dia jangan kau biso banyaknya. Ternyata ada biso adalah bosi. Biso di bosi tadi. Akhirnya orang-orang pun jadi takut. Padahal Allah Subhanahu wa taala pun sebutkan di dalam surat Al-Hadid bahwa bosi itu diturunkan oleh Allah taala mendatangkan manfaat. Nanawa takwi. Allahul musta'an. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnas. Jadi turun Allah taala bosi itu ada manfaat buat manusia. Aku takut ke bosi. Akibat lakonai di tauhid rububiyah. Itu urgensi tauhid, memahami tauhid rububiyah yang kedua dan yang ketiga.
Pembahasan tauhid rububiyah makin penting di zaman ini manakala orang-orang semakin tersibukkan dengan dunia. Apalagi nanti dunia usaha, dunia bisnis. Usaha dia Pak, kalau tak percaya orang cubalah Allahu Akbar masuk dalam solat. Deh, kolnya lah hanya tebih dua jam hanya. Kan ya? La ilaha illallah. Maka disitulah pentingnya ketergantungan hati kepada Allah Rabbul Alamin. Agar kita tidak menjadi budak dinar dan dirham. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian. Dinar dan dirham itu piti. Berarti celakalah hamba duit, celaka hamba ringgit, celakalah hamba sawit. Allahumma musta'an. Berarti pontiong kan? Semakin banyak ide dan ilmu dalam bisnis, maka semakin pentinglah tauhid rububiyah. Apa sebab? Supaya kita bersandarnya hati ini tidak kepada asbab-asbab duniawi itu. Bakojo tapi nan magi rezeki Allah Ta'ala. Selesai. Apa lagi? Dan di antara urgensi memahami tauhid rububiyah apalagi di zaman ini adalah semakin akhir zaman semakin carut marut dunia ni, semakin banyak fitnatus syahwat dan fitnatus syubuhat. Fitnah yang membuat akidah kita rusak, pemahaman kita keliru. Makanya badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal di zaman fitnah. Dan fitnah di akhir zaman kau disebut Nabi dalam hadis kaqita'il lailil muzlim, bagaikan malam yang gelap gulita. Saking dahsyatnya yusbir rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Dia dikala pagi masih beriman, tapi di saat sore dia telah menjadi kafir. Au yumsi mu'minan, atau di sore hari dia masih laika masajidnya lai beriman, tetapi wa yusbihu kafira, di saat esok hari di dunia bisnisnya dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual agamanya dengan sesuatu yang hina dari dunia ini. La ilaha illallah. Begitu dahsyatnya fitnah akhir zaman itu tidak bahaya. Makanya haruslah, wajiblah kita mendalami tauhid rububiyah ini. Ya, enggak tauhid rububiyah, jadi tauhid yang lain ya Allah. Tapi kan ikonan pertama. Kalau indah memang rusak awak. Dah boleh kaji. Allahul musta'an. Baik. Sekarang tu muka di mau orang. Sekarang kita masuk pembahasan tentang kalau tentang dalil-dalil rububiyah cukuplah ya. Dah selesai tentang termasuk mukjizat, fitrah, apa lagi keteraturan alam yang sangat dahsyat. Selesai. Sekarang kita masuk tentang masail atau ahkam yang terkandung atau beberapa poin yang wajib kita pahami atau yang mesti kita pahami dalam tauhid rububiyah itu. Tak cik beriman dengan tauhid rububiyah. Cik itu tak habis itu. Baik. Tauhid rububiyah. Kita di dalam tauhid rububiyah ini mesti mengesahkan 3 hal. 1, al-khalqu, penciptaan. 2, al-mulku, kepemilikan. Dan yang ketiga, at-tadbir, pengaturan hanya untuk Allah. Itu nan wajib kita yakini. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Makanya Rabb maknanya terkandung dari kata Rabb ini ada 3. Dan pertama
Apa siapa tak? Al-Khaliq. Yang kedua Al-Malik. Dan yang ketiga Al-Mudabbir. Itu tidak. Inilah yang harus kita esahkan atau mengesahkan Allah dalam penciptaan, dalam kepemilikan, dalam pengaturan. Nyawa ayam tu Allah dan punya ruhnya tu itu teh sobang ayam tadi ndak boleh diserahkan ruh untuk selain Allah. Nya ndak inyo dan menciptakan Allah. Kalian pahamnya kan? Allah nan punya. Tak perlu serahkan untuk selain Allah. Sampai orang tua-tua tu dukun nan sabu idenya hanya nan nyawanya tu inyo nan darah tu inyo nyawa tu inyo nan daging tu awak. Ndak. Makanya wajib dibaca bismillah. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua. Di dalam tauhid rububiyah ini yang mesti kita yakini adalah Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Apa nan katuju dehnya terserah Allah. Tak ada apa punya awak. Itulah yang sering kita dengar dalam soal buruj. Fa'alul lima yurid. Allah tu berbuat sekehendak dan sekemauannya. Makanya yang kita yakini Allah berbuat sekehendaknya. Satu, kapan saja ia kehendaki, di mana saja ia kehendaki, terserah Allah. Apa yang ia kehendaki, bila waktunya, dimanapun tompeknya terserah Allah. Tak bisa awak. Itu di dalam tauhid rububiyah mesti kita yakini. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah kehendak Allah. Bila pun, di mana pun, apa pun bodoh. Nak jangan apa yang kita buat awak diri kita ni Allah yang menciptakan. Tak bisa awak. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan sebagaimana saudara sahabat ada orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak laki-laki saja. Sebagaimana para nabi juga ada yang seperti itu. Ada yang memiliki anak perempuan saja dan ada yang memiliki anak laki-laki dan perempuan, tetapi ada juga para nabi yang tidak memiliki anak sama sekali. Terserah Allah. Itu bukti bahwa kita tidak punya kuasa apapun. Allahu akbar. Baik. Yang ketiga. Kan dua bukan? Yang ketiga. Tauhid rububiyah berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Itu mesti. Karena Allah Ta'ala sendiri yang menciptakan. Allah yang memiliki. Hanya Allah pula yang mengatur. Tidak ada orang selain ini orang. Makanya sudah semestinya wajib kita menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Tak boleh yang lain. Makanya nanti syirik itu wajar. Dosa yang paling besar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Imam Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar wahai Rasulullah? Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling godang tu kata Nabi adalah engkau
menjadikan adanya sekutu bagi Allah, padahal wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakan kamu. Allah dah menciptakan awak, atau seorang kau kena lain pada Allah dalam beribadah. Allah pula yang kini orang rumah awak nan bagi piti awak, nan bagi belaju awak, nan bagi bori awak, jual bodak-bodak je gincu-gincu awak. Tahu-tahu ada laki-laki lain yang cintai selain awak. Kau ayahnya abang adik dah salah. La ilaha illallah. Saat itulah kita tidak akan rela. Sekarang Allah yang menciptakan kita. Makanya dosa yang paling godam kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan, kamu jadikan ada tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqaka, sementara Allah yang menciptakan dirimu. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka untuk itu kita harus menyadari hal ini. Hati kita tu Allah yang menciptakan, kepunyaan Allah. Maka kita serahkan semua ibadah hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita Allah taala pula yang menciptakan. Maka kita serahkan ibadah lisan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan kita Allah taala yang menciptakan, maka kita serahkan pula seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Yang keberapa tu? 3. Yang keempat, tauhid rububiyah merupakan konsekuensi dari tauhid al-asma was sifat. Itu. Apa sebab? Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang tidak ada setara dengannya. Af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah yang sempurna itu. Maka rububiyah Allah taala juga sempurna. Bahkan di dalam nama-nama Allah terkandung sifat-sifat Allah. Apa nama Allah? Apa contoh nama Allah? Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang berikan, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tergantung sifat Allah juga ada di dalamnya. Baik. Maka seluruh nama-nama Allah Ta'ala, termasuk juga yang 99. Sebab nama Allah Ta'ala itu lebih dari 99. Cuman man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya, yang 99 tu masuk surga. Tapi tidak setuju 99 je nama Allah Ta'ala. Sama macam dikonya debul. Ada pitinya 3 juta. Tapi sobin kawak ni nya, saya siapkan uang 1 juta untuk sedekah. Berarti apakah pitinya hanya 1 juta aja? Tidak. Jadi Allah Ta'ala namanya lebih dari 99, tapi Allah Ta'ala siapkan siapapun yang memahami, mengamalkan, menghafal, mendakwakan yang 99 itu, dakhalal jannah, Allah jamin masuk surga. Selesai. Kemudian tauhid rububiyah, di antara konsekuensi yang harus kita pahami adalah
Allah menciptakan semuanya dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada alam ke dulu. Lalu Allah jadi ada. Allahu Akbar. Manusia ini tidak ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia ini satu waktu dari masa, sedangkan ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Tidak bisa. Tidak ada gitu. Allah Ta'ala yang menciptakan kita. La ilaha illallah. Bahkan alam ni tidak ada. Bulan potang kita berceritakan tentang penciptaan makhluk. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala apa? Terjadi khilaf kalangan para ulama. Namun ada dua pendapat yang kuat. Satu, Arash. Yang kedua, Al-Qalam. Dan itu tak tahu kita lagi. Allah yang menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. La ilaha illallah. Kemudian konsekuensi atau hukum yang kita pahami juga dari tauhid rububiyah ini, semua yang ada selain Allah adalah ciptaan Allah. Termasuk perbuatan manusia itu sendiri. Itu yang harus dipahami. Perbuatan manusia itu Allah Ta'ala yang menciptakan. Jelas ayatnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Kan juga. Yang membuat awak tapi yang menciptakan Allah, yang mengojon awak tapi yang menciptakan Allah. Makanya di antara hal yang disebutkan oleh para ulama, penyimpangan sebagian kelompok di dalam masalah hal ini adalah mereka membagi bahwa semua yang ada di alam ini tidak semuanya ditakdirkan Allah. Ada dibagi-baginya. Ada yang wilayah kekuasaan Allah dan ada wilayah yang bukan kekuasaan Allah. Dan yang saya ketahui di antara yang memahami ini adalah Hizbut Tahrir. Jadi ada wilayah yang memang wilayah kekuasaan manusia, tapi adalah wilayah yang bukan kekuasaan manusia. Baik. Maka di sinilah para ulama pun membantah dengan dalil wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Ini terdapat dalam surat As-Saffat ayat yang ke-96. Baik. Ini namanya hukum-hukum yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Sekarang kita masuki pembahasan penyimpangan-penyimpangan di dalam tauhid rububiyah. Sebab dalam tauhid rububiyah ini ada penyimpangan-penyimpangannya. Afan. Sebelum masuk penyimpangan, kita pahami dulu tentang kondisi, insyaallah pekan kalau tidak selesai nanti kajian bila 2 pekan lain insyaallah taala. Kita masuk dulu tentang pembahasan kondisi orang Arab, di mana orang-orang Arab dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga meyakini tauhid rububiyah ini. Kaum musyrik Arab meyakini tauhid rububiyah. Allah menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Mereka yakin. Dan ini banyak dalil yang menyebutkan hal itu. Pertama, dalil yang menunjukkan ketika mereka ditanya, siapakah yang mengatur alam ini?
dengan serta-merta mereka menjawab Allah. Di antaranya dalam surah Yunus ayat yang ke-31. Surah Yunus ayat yang ke-31. Qul, katakanlah hai Muhammad, may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dari yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka akan menjawab Allah. Mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ini kenculit. Mereka tahu Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki. Demikian pula dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Azan lu ya. Kita baca cik kalau. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada dalamnya? Sayaquluna lillah. Mereka akan berkata, milik Allah. Afala tadhakkarun? Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Apa ndak ambil pelajaran kalian? La ilaha illallah. Apa kalian ndak ingat? Qul man rabbus samawati sab'i. Katakanlah, siapa Rabb langit yang 7 ni wa rabbul arsyil azim, dan Rabb arsy yang agung ni. Sayaquluna lillahi. Mereka akan berkata, kepunyaan Allah. Allah yang punya. Qul afala tattaqun? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah, tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in. Siapa di tangannya kekuasaan kerajaan ini, segala sesuatu, wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Segala sesuatu yang dilindungi, tapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azab Allah. Segala sesuatu yang dilindungi Allah, tapi tidak ada yang dapat melindungi dirinya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, sayaquluna lillah Allah. Qul fa anna tusharun? Kenapa? Katakanlah Muhammad, maka dari jalan manakah kalian tertipu? Allahul musta'an. Ya kan jelas ini. Wallahu taala alam. Tafadhal. Azan dulu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi orang-orang musyrik jahiliyah, mereka ternyata juga meyakini tauhid rububiyah ini. La ilaha illallah. Dalilnya sudah berapa kita sebutkan? Baru 2 ya. Dan di ayat lain Allah juga menyebutkan tentang kondisi mereka di surah Al-Ankabut ayat yang ke-61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi wa sakhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. La ilaha illallah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentulah mereka akan berkata Allah. Mengapa? Maka mengapakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Tentunya Allah yang menjadikan langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 63 juga Allah katakan, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda. Jika kamu tanya nanti, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan air itu di bumi sesudah matinya? Min ba'di mautiha la yaqulunna Allahu qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'qilun. Mereka berkata, Allah. Katakanlah segala puji hanya milik Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahami. La ilaha illallah, tidak berakal. Maksudnya yang tidak berakal. Wala in sa'altahum, dalam surah Luqman ayat 25. Jika
Kamu bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Allah, mereka akan berkata. Qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Sayang, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Demikian pula dalam surah Az-Zumar ayat 38, surah Az-Zuhruf ayat yang ke-29. Demikian juga dalam ayat yang ke-87-nya. Semuanya menunjukkan bahwa mereka meyakini tauhid rububiyah. La ilaha illallah. Jelas. Itu ayat-ayatnya, dalil-dalil firman Allah. Kemudian lagi dalil yang kedua, bentuk dalil atau bentuk pendalilan yang kedua. Mereka juga berdoa kepada Allah, bukan sekedar meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang berikan rizki, tidak. Tapi mereka juga berdoa kepada Allah. Buktinya apa? Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yushrikun. La ilaha illallah. Nanti apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah. Naik kapal terombang-ambing, lah tiba bahaya. Tiba takui. Seperti Ikrimah bin Abi Jahal, mana kelamu baru masuk Islam. Akhirnya bertekad dalam lahwi itu, kalau selamat dan kau yo masuk Islam dan selainnya. Alai masuk Islam. Dan ternyata sifat mereka banyak seperti itu. Begitu mereka selamat, falamma najahum ilal barri, manakala mereka diselamatkan Allah lalu ke daratan kuanya ya Allah Ta'ala, idahum yushrikun, ketika itu pun mereka berbuat syirik atau mempersekutukan Allah lagi. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-65. Makanya Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala berkata, ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah berfirman bahwa apabila mereka kaum musyrikin naik kapal di laut dan mereka takut tenggelam dan binasa di laut tersebut, maka mereka pun berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka mengikhlaskan tauhid kepada Allah dalam keadaan terdesak yang menimpa mereka. Mereka menundukkan diri dan hatinya, mentauhidkan Allah. Mereka tidak beristighasah kepada sesembahan-sesembahan mereka. Tak minta tolong, wahai Latta, wahai Uzza, ada itunya nyara. Wahai Tuhan Lawi, wahai yang menguasai lautan ni, tak seperti itu mereka. Tapi akhirnya manakala mereka tiba di darat dan selamat, mereka pun mempersekutukan Allah dengan sesembahan mereka, berhala-berhala mereka. La ilaha illallah. Makanya para ulama pun juga menyebutkan beda dengan orang zaman kini. Waktu lapang lupa Allah Ta'ala. Selupa-lupa, begitu sompi, alah tengoklah balik Allah Ta'ala. Tak ada dengannya. La ilaha illallah. Baik, bentuk pendalilan yang ketiga. Kaum musyrikin juga beribadah. Yang kedua tadi berdoa. Yang ketiga mereka juga beribadah kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya ya sebagian, maksudnya bukan seluruhnya ya. Buktinya kaum musyrikin juga melakukan ibadah haji, meskipun ibadah haji mereka tercampuri dengan syirik dan bid'ah. Namun mereka berhaji kepada Allah. Talbiyah, mereka menunjukkan akan pengagungan mereka kepada Allah dalam rububiyah. Ibnu Abbas menyebutkan kanal musyrikuna yaquluna labbaika la syarika lak, labbaika la syarika lak. Dahulu kaum musyrikin berkata labbaik la syarika lak, kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Lalu Nabi SAW berkata, celaka kalian ni, wailakum qad, sudah cukup, jangan sambung lagi. Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kata Nabi SAW, jangan sambung lagi, cukup, itu aja.
namun orang musyrik pun menyambungnya dengan sambungan yaqulun hadza wa hum yatufuna bil bait. Mereka fayaqulun illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak yaquluna hadza wa hum yatufuna bil bait. Namun sayang mereka tetap menyambungnya. Apa bunyinya? Labbaika la syarika labbaik, labbaika la syarika lak. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, illa syarikan huwa lak. Kata Nabi cukuplah jangan sambung dia leh. Kata mereka disambung dia lah illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang merupakan milikmu. Engkau memilikinya dan dia tidak memiliki apa-apa. Tentu dia nyonya. Makanya labbaika la syarika lak. Kami penuhi panggilanmu, tidak sekutu bagimu. Kata Nabi cukup, jangan sambung je lain dah. Jadi sambung je ni nya illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Tentu dia kecuali kami sekutumu, kecuali sekutu yang merupakan milikmu. Tentu dia patung tu milik Allah Taala nya. Engkau memilikinya, dia tidak memiliki apa-apa. Dan itu mereka ucapkan manakala mereka tawaf di dekat Kaabah. La ilaha illallah. Berarti mereka meyakini Allah. Itu apa yang salah? Diberikan oleh mereka ada tandingan Allah. Allahul Musta'an. Paham ya? Berarti mereka juga beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sebagian jenis ibadah, tapi mereka persekutukan Allah Rabbul Alamin. Ikut, itu nama masalah. Baik, sekarang pendalilan yang keempat. Bahwa orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga meyakini tauhid rububiyah, di mana kaum musyrikin melakukan kemaksiatan, mereka mengklaim bahwa mereka diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya. Kalanya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaihi aba'ana wallahu amarna biha. Allah ceritakan tentang kondisi mereka tu contoh apa? Puangai orang-orang tu apabila mereka melakukan perbuatan keji, buat nanti eloknya, mereka berkata, kami dapati nenek moyang kami mengerjakan seperti mencontohi korangnya dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Maka Allah membantah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-28, qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah bantah langsung, katakanlah sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-ngadakan sesuatu yang kamu tidak ketahui? Jadi Allah bantah langsung. Jadi nyinya Allah Ta'ala kalau buat nanti elok Allah Ta'ala nyuruh nyinya. Berarti mereka mengakui Allah, tapi kojonya dia apa? Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Itu di antara dalil bentuk pendalilan yang keempat. Yang kelima. Waktu 3 minit lah. Saya sambung dulu. Kaum musyrikin berdalil dengan takdir Allah untuk melegalkan syirik yang mereka lakukan. Ikut takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ceritakan dalam surah An-Nahl, wa qala alladhina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna. Mereka katakan, jika Allah mengkehendaki niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu pun selain ma'abadna min dunihi min syai'. Tidakkan kami sembah yang lain dan ianya kalau Allah mengkehendakinya. Baik kami maupun bapa-bapa kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka, maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain menyampaikan amanat dengan terang. Ininya kalau dikehendaki dia Allah Taala, ndakkan berbuat syirik lah kan ininya. Itu menunjukkan mereka berdalil dengan takdir Allah untuk melegalkan syirik mereka. Berarti mereka meyakini takdir. Tapi tu aku jujur. La ilaha illallah, untuk melegalkan pojo nanti elok. Kemudian pendalilan yang keenam. Kaum musyrik Arab di zaman Nabi serta zaman Nabi-Nabi sebelumnya bukan mengingkari tentang keberadaan Allah. Allah yakin, namun mereka ingkari adalah seruan untuk menyembah, beribadah kepada Allah semata. Aikurutnya nan diingkari deinya. La ilaha illallah.
Makanya Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-70, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami ni agar kami beribadah kepada Allah Ta'ala saja? Wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kononnya, kalau lalu kami tinggalkan sesembahan-sesembahan kami yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami, maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu adalah orang yang benar. Iyo lebo tuangnya, cuba tuan kami azab ninya. Cuba tengok kojonya tu. Berarti mereka apa? Mereka ini, ya la ilaha illallah, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik dan orang-orang sebelumnya bukan mengingkari tentang eksistensi atau keberadaan Allah, tapi yang mereka ingkari adalah meninggalkan berhala-berhala mereka. Meninggalkan apa? Nan dikujuan nenek moyang mereka. La ilaha illallah. Taib. Kemudian yang ketujuh, siapapun yang mengkaji kitab-kitab yang menjelaskan tentang sejarah Nabi, maka mereka akan mendapatkan orang-orang musyrik akan banyak didapati nama mereka adalah Abdullah. Jadi yang ketujuh ini, banyak di antara orang musyrikin Arab nama mereka Abdullah. Abdullahnya nama hamba Allah, tapi tetap dipersekutukannya Allah. Yang nan tak tuju dia ini orang bukan tidak mengakui Allah, nan bongi dia nya ajitana lina'budallaha wahdah. Apakah kamu datang agar kami menyembah Allah saja? Tu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una, dan kami tinggalkan sesembahan nenek moyang kami. Itunya nan bongi dia nya. Makanya nama mereka tidak segan, mereka namanya Abdullah, dan mereka juga bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama Allah, bahkan mereka juga demi Rabbnya Ka'bah. Mereka menyebutkan demi Rabbnya Ka'bah. Allahul Musta'an. Makanya Nabi SAW di musim haji mendakwakan orang-orang musyrik di Mina, sebab kaum musyrik ini juga sedang melaksanakan ibadah haji dengan tata cara ibadah haji mereka. La ilaha illallah. Maka 7 ini di antara apa? Bukti bahwa kaum musyrikin jahiliyah tersebut juga meyakini tauhid rububiyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Cukup sekian insyaallah taala. Ini dah cukup ya. Ini membuktikan bahwa kalau hanya sekadar tauhid rububiyah tidak cukup untuk membuktikan keislaman kita di sisi Allah, di hadapan Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Tetapi mestilah kita melengkapinya dengan tauhid uluhiyah. Itu yang perlu kita pahami nanti. Dan insyaAllah ta'ala pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan pembahasan selanjutnya penyimpangan dalam tauhid rububiyah insyaAllah ta'ala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.